Betul. Tuhan, jangan bawa saya ke dalam pencobaan karena aduh ini kawan guru don di sekolah pun gagah-gagah. Bukan kayak mama don di rumah kok kita pulang dia pun rambut berdiri sebegini kok kita bilang aduh mama suka lauk pauk ini. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan saat ini, biar menjadi waktu terbaik buat kami. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita hari ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab yang saya kira ini sangat familiar dengan orang-orang Kristen. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13, yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab ju amin. Itu dia pun nama tipu. Ya, Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Yang di luar Shalom. Semuanya Shalom. Ada sukacita. Saya mau tanya, kita berdoa gampang kok susah? Berdoa gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Berdoa itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, kalau doa itu penting, doa itu gampang, saudara menikmati kehidupan doamu dengan baik? Kenapa suara mulai turun? Saudara tahu bahwa untuk beberapa orang doa itu beban, Bapak. Tidak percaya, coba panggil anak katekisasi dong, baru kita dulu berdoa. Dia datang doa cepat-cepat pulang, dia tanya, dia pukul, bilang, tadi beta doa baik kok. Betul. Di sini juga ada. Rehobot ada. Itu anak dong ada ikut di sini. So tunjuk kami dia pemuka. Ada orang yang paling cerewet di sini, tapi kalau kita bilang begini, Bu, habis ini Bu yang doa makan lu sembarang. Betul. Di sini juga ada. Dia pakai baju warna apa? Oh. Ada orang yang dia terpaksa saja kita bagi makan sama-sama, terus kita berdoa. Karena semua berdoa, dia juga paksa diri berdoa. Dia tutup mata. Dia buka mata, orang masih tutup mata, dia tutup ulang lah begini.
Baru dia lihat sedikit-sedikit gitu. Di sini ada, dia paham apa? Woi, itu omong bisa jadi masalah itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa banyak orang menjadikan doa itu beban. Karena itu Tuhan Yesus mau ajar. Sebelum saudara berdoa, ada 3 hal yang harus dipikirkan dulu. Harus tahu duluan, baru habis itu berdoa. Kalau tidak berat, Bapak. Pertama, Tuhan bilang begini, kalau engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Woi, itu anak sendiri. Woi, mantap. Mantap dia, yang lain tidak mantap. Yang lain ini jujur-jujur semua. Tahu munafik? Munafik ialah di muka omong lain, di belakang bikin, di muka manis sekali, di belakang. Di sini ada, dia ada duduk di sini. Laki-laki kau perempuan. Apa? Dia ada suami kok tidak? Ya, kira-kira begitu. Kenapa Tuhan Yesus omong begini, saudara? Pada zaman Tuhan Yesus ada banyak orang menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan dan berdoa sekeras-kerasnya supaya dilihat orang. Tuhan Yesus bilang itu munafik. Engkau telah mendapat upahmu. Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi itu hanya terdiri dari 1 kamar tidur saja. Hanya ada 1 kamar tidur. Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar, maka doa itu privat, doa itu pribadi sekali. Tidak perlu orang dengar kita berdoa. Diam-diam di dalam situ. Amin kok. Itu pertama. Kedua, Tuhan bilang kalau engkau berdoa, jangan bertele-tele, jangan terputar-terputar, jangan terlalu bikin-bikin, jangan terlalu kayak apa kok. Kalau berdoa itu kita omong dengan kata-kata yang ringan. Kenapa? Saya bicara di mana-mana, doa itu relasi, doa itu hubungan, bukan kata-kata. Ada banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata sampai lupa membangun hubungan. Doa itu relasi. Kalau saya dengan Nando ini, kami 2 punya relasi, kami 2 saling kenal. Saya jalan kaki, Nando naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya omong dia berhenti. Pendeta, yuk, gimana? Naik. Karena kami 2 saling kenal. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi kalau kami 2 tidak saling kenal, kami 2 tidak ada relasi, saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek kok om? Jadi relasi lebih kuat dari kata-kata. Kalau begitu saudara berdoa tidak usah terlalu bikin-bikin. Saya paling pemalas yang lihat orang doa makan saya langsung bangun dan bangun ya Allah. Mau kas takut siapa? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Amin kok. Saudara mau tahu? Menurut saudara saya kenal sapu istri kok tidak? Saya ada hubungan dengan sapu istri kok tidak? Kami 2 hubungan ada baik kok tidak? Oh, kamu tidak tahu ya, karena saya dengan sepupu istri kami 2 hubungan baik. Kalau saya mau minta untuk ibu bikin teh, saya mau minta sesuatu, cara mintanya ringan. Saya tinggal begini, mak, bikin teh dong sayang, gelas kecil. Oh ini ada nomor bilang sayang, saya suka matar. Ulah, kalau saya mau minta teh, saya bilang, mak, bikin teh dong sayang. Di gelas kecil saya, jangan terlalu banyak gula, papa takut sakit gula. Kan cara minta hanya begitu. Tidak mungkin saya meminta teh di sepupu istri, saya bilang, mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Itu pas habis mam tua tanya saya, lu sehat? Jadi doa itu tidak usah terputar-terputar, tidak usah bikin-bikin, soalnya usah terlalu-terlalu, biasa-biasa saja. Amin kok. Kedua, pertama doa itu apa? Jangan seperti orang. Yang kedua, doa itu jangan Yang ketiga, Tuhan bilang begini, kalau engkau mau berdoa, taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu. Taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Nah, kenapa kamu berdoa sama ke Tuhan tidak tahu?
Tuhan tahu, bukan dia tidak tahu. Pak Pendeta, kalau memang dia sudah tahu, kenapa kita mesti kasih tahu? Sama kayak kami bapak-bapak yang belum menikah, dong tidak usah renungkan, kamu belum tahu. Kami bapak-bapak ini kami sayang kami punya anak, waktu kami kasih tahu dia keambilan begini. Mau apa? Mau baju. Ya, kita sudah tahu dia punya baju, mau warna apa, tapi kak omong, mau apa omong, karena relasi tadi. Begitu. Untuk kita kasih tahu bab tua. Tuhan tahu. Kegagalan terbesar dari doa adalah orang pikir dia berdoa habis baru Tuhan mulai bekerja. Jadi dia kira dia pun doa sama kayak bendera star, kau bilang 1, 2, 3. Tidak. Tuhan bekerja mendahului. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tidak tahu kok. Satu doa semua berdoa kau bangun kau. Kadang-kadang saudara ini. Tuhan menjawab doa itu bukan karena tuntutan, tapi dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Bukan karena bilang Tuhan ini Tuhan, Tuhan ini Tuhan. Bukan itu. Dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Kadang-kadang kita marah ini gara-gara satu saat kami mau berdoa, saya belum begini. Bapa kami yang di sorga, kami terbatas, tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya baru benar Tuhan. Hai, saya bilang, diam dulu kok saya. Jangan, aduh ini anak dong sebagaimana ini. Kita ini baku rampas ini barang. Nah, setiga Pertama, kalau engkau berdoa jangan seperti. Yang kedua jangan. Yang ketiga taruh baik-baik dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan. Setelah tahu ini 3 hal, baru Tuhan bilang sekarang kamu boleh berdoa. Kalau engkau mau berdoa, inilah dia pun sistematika, bukan dia pun kata-kata, ini dia pun sistematika, urut-urutannya. 4 kalimat yang pertama, mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? 4 kalimat yang pertama ini adalah credo. Apa? Credo itu pengakuan iman. Orang harus mulai berdoa dengan sebuah pengakuan iman. Kalau saudara tidak mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan, berhenti berdoa, tidak usah berdoa. Credo itu pengakuan. Apa yang saudara akui? Saya percaya Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Saya percaya dia menghadirkan saya secara ajaib di tengah dunia. Saya percaya bahwa saya berdosa, tapi dia menebus saya di dalam Kristus. Saya percaya dia menyiapkan sorga bagi saya. Saya percaya bahwa rancangannya lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Setelah saudara pikirkan itu, mengamini itu, baru saudara mulai berdoa. Kalau saudara tidak bau itu, jangan. Doa itu pasti, bukan spekulasi. Coba-coba berdoa, nanti siapa tahu jadi kok tidak. Mulai dari pengakuan iman. Bapa kami yang di sorga, kita panggil Bapa itu karena kita dan dia memang betul-betul sama kayak anak dan Bapa. Punya relasi yang baik dan Bapa yang sayang pada anak-anaknya. Sekarang kita panggil. Saudara lihat, dari pengakuan itu kita melihat bahwa dari awal kita belum ada di dunia sampai kita ada bahkan kembali di surga, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin toh? Karena itu kita mau juga bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada orang ini yang 1 tahun dia gereja 2 kali. Betul? Di Rehoboth ada. Dia bapak-bapak kok ibu-ibu. Kenapa ini malam yang ibadah di sini lebih banyak mama-mama? Ini mama janda semua. Gitu. Ada orang yang 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia disebut jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1-1. Jadi kalau napas 1-1 tuh takuju dia berdoa terus di sini ada. Dia paham apa? Ada orang yang seumur hidup itu dia gereja mungkin sekitar 3-4 kali saja. Pertama, waktu anak baptis. Kedua, waktu anak sidi. Ketiga, waktu anak nikah. Dan kemungkinan besar yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau gimana? Dia sudah tidur di situ sudah. Jadi sudah. Aneh betul. Di sini juga ada. Yang pas dia mati, Mam Pendeta mesti itu kita punya. Itu kita. Betul. Di sini ada. Siapapun Bapak, cok angkat tangan, saya tidak apa-apa. Kan kita mau bab tua baik itu. Itu 4 kalimat yang pertama.
Dia bilang begitu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Amin. Dia kudus ke tidak? Maka semua orang yang mau minta kepadanya harus datang dalam kekudusan. Banyak orang tidak menjaga kekudusan tapi mau datang kepada yang Maha Kudus. Tidak bisa. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah, makanya jaga kekudusan. Waktu saudara masuk di dalam kamar itu, saudara tahu kita ini ada istri, kita ada suami. Yang belum ada istri, belum ada suami, kamu tidak usah renungkan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kita ada istri, ada suami saja, ada hal yang kita tidak sampaikan di dorang. Ada yang kita tidak kasih tahu. Betul? Kamu juga tahu. Misalnya supaya jangan terlalu buat curiga juga. Ini ibu juga ada di sini. Misalnya kalau pulang kita pergi rumah terus kita tidak pindah istri, kita pun mama tanya, lupa istri? Tidak datang, dia ada sakit. Pak om kos lupa istri, memang tukang penipu. Itu pulang berani kasih tahu, mentua berani kasih tahu. Pasti mentua tanya, saya kita tidur, soalnya mentua ada salam. Salam manis sekali, anak mantu terbaik. Luar biasa. Oke. Ketiga, waktu dia bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau tanya saudara, tolong jawab, kuat di bumi lebih baik atau di surga lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Yakin saja atau yakin sekali? Jadi betul-betul surga lebih baik? Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Coba angkat tangan yang mau pergi sekarang. Ini orang dong ini, omong lain bikin surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Siapa mau pergi sekarang? Separuh bilang, aduh, jangan do Bapak. Ibu-ibu dong kalau kita bilang, Mama, kenapa belum mau pergi sekarang? Jangan do Bapak, jangan do Bapak. Kok kenapa jangan? Anak dong masih kecil ini. Belum lagi dia pun Bapak model begitulah ini. Anak dong masih, dia pun Bapak model. Kamu juga tahu dia pun Bapak model begitu. Nah, paling-paling dia pun jawaban yang paling benar itu adalah belum waktu Tuhan. Nah, kita belum pergi ke surga yang lebih baik itu karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu sudah harus saya alami di dunia ini. Amin kok. Tanda kerajaan surga itu tidak bisa terjadi di dalam rumah tangga di mana suami biasa pukul. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Tidak ada. Tanda-tanda kerajaan surga tidak ada di dalam rumah tangga yang tukang pukul. Betul? Di Rehoboth ada. Dia majelis kok jemaat. Majelis jemaat. Tanda-tanda kerajaan surga itu tidak ada pada rumah tangga di mana mama-mama don tukang maki. Di mana mama-mama don tukang Di sini ada yang tukang maki? Ada. Dia ada di sini. Setunjuk kami dia kok kita lihat. Ada orang tua di sini yang tukang maki juga. Itu faham apa dong itu? Saya kasih saudara, yang tukang maki bertobat sudah. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu dia ada sakit itu. Anak kecil, tahu anak kecil? Yang mana? Anak kecil itu kalau dia maki tanpa kita setuju kita masih bisa mengerti. Tanpa kita setuju kita masih mengerti. Anak kecil itu bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ omong untuk.
Kalau anak kecil dia omong tanpa kita setuju, kita masih mengerti. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia pun bapak dan mama putamu ada itu, dia bisa keluar di dalamnya. Anak kecil begitu. Betul kok tidak? Kan dia anak kecil, betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak, coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu wanita gemitong ada latihan di situ, baru bapak tua kalau bilang, "Hai besti." Wah, itu parah. Jadi tanda-tanda kerajaan sorga itu ada di rumah tangga yang aman-aman, hidup penuh kasih. Amin kok. Amin kok. Rumah tangga yang tidak boleh berkelahi. Pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah yang berlaku di dalam rumah tangga kami. Sehingga ketika suami terlalu marah, kalau dia mau pukul dia puisi, dia bilang, "Mama, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak mama mulu pica." Ibu-ibu setiap kali mau maki dia pun suami, kan dia terlalu emosi, dia bilang, "Untung baik Tuhan." Kalau tidak, bapak pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Oke, itu kredo. Doa dimulai dengan apa tadi? Kredo. Kredo itu apa? Pengakuan iman. Nah, setelah kredo baru kita masuk di permintaan. Permintaan ini menarik. Kita mulai dari permintaan pertama. Mari kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Berikanlah kepada kami pada hari ini apa? Makanan kami yang Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang permintaan pertama setelah pengakuan iman itu adalah permintaan untuk ini hari, bukan untuk besok, bukan untuk kemarin, tapi untuk. Kadang-kadang kita ini terlalu pusing dengan masa lalu, terlalu pusing dengan masa depan. Ada orang yang punya kesalahan masa lalu, berusaha untuk tutupi begitu rupa, kok terakhir dia pusing dengan masa lalu. Padahal masa lalu tidak bisa dirubah lagi. Ada orang yang terlalu pusing dengan masa depan, makanya dong selalu bilang begini, Bapak, nanti kalau saya sudah tidak ada, kan lu masih ada. Kecuali kalau tidak, sekarang kita masih ada kok tidak ada. Kita ada di hari ini atau besok? Karena itu Tuhan ajar, permintaan pertama adalah permintaan untuk hari. Permintaannya apa? Makanan. Makanan itu penting kok tidak? Penting kok tidak? Betul-betul penting. Nah, kenapa banyak ibu-ibu di kota dan tidak makan malam lagi? Permintaan pertama itu makanan, kebutuhan, bukan keinginan. Tapi kalimat ini menarik. Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa yang seperti ini ada di awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari? Awal, tengah, atau akhir? Awal, tengah, atau akhir? Awal. Sebab kalau dia doa begini di pertengahan, dari awal sampai pertengahan dia makan apa? Tapi pertanyaan kedua, awal hari dimulai jam, ini kan doa di awal toh, awal hari dimulai jam, awal hari dimulai jam 5:06, 00:01, 2, atau tergantung bangun jam berapa. Saudara, orang-orang di Palestina cara hitung hari beda dan botong. Orang Yahudi kalau hitung hari dimulai dari matahari mau terbenam. Awal hari dimulai pada petang. Karena itu kalau dia doa begini, dia mau kasih tahu bilang begini, Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena habis ini saya supi tidur. Doa habis pimana? Tidur. Kenapa hal ini serius? Bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, Tuhan kasih makan roti dengan cuma-cuma. Mereka pungut waktu mereka bangun pagi, Tuhan mengerjakannya pada waktu mereka
Mazmur 127 ayat 2, buka cepat. Cepat! Mazmur 127 ayat 2, cepat! Sudah. Oke, kita mau membaku rampas itu kalimat. Sia-sia kamu yang bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai dan makan roti yang sebab pada waktu tidur. Kenapa ini penting? Supaya kita sadar betul. Kita yang tanam, kita siram. Siapa yang memberi pertumbuhan? Siapa yang memberi hasil? Jadi sudah kerja habis, doa habis, tidur. Nanti Tuhan kerjakan. Memang buka kios 24 jam juga baik. Tapi tolong kok tidur. Di sini ada yang kios 24 jam. Ada jaga burung. 24 jam lagi jual sopi lagi. Itu memang terlalu. Boria mabok datang bilang, satu doh. Bayar memang utang tahan. Nanti bantuan tunai langsung datang baru. Nah, itu terlalu. Nah, saudara dengar. Saya lanjut ya. Ini serius sekali untuk saudara dengar. Kita menanam, kita siram, Tuhan memberikan pertumbuhan. Tuhan mengerjakannya pada waktu kita tidur. Buka kios 24 jam juga baik, tapi ingat istirahat. Kenapa? Tuhan siap malam untuk kita tidur. Kain satu saat mau bunuh dia pu adik Habel. Tuhan bilang begini, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa ada di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Dia tidak sanggup menguasai dirinya, dia bunuh dia pu adik Habel. Saudara dengar dia pu hukuman. Tuhan bilang begini, Kain, tanah yang engkau usahakan itu tidak akan memberi hasil yang baik. Saya tarik dia pu kesimpulan. Ternyata kesimpulan dari ayat itu bilang begini, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Kuat, 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Lihat kawan di sebelah kau, kasih tahu 1, 2, 3. Dan saya mau kasih tahu saudara, satu hal yang membuat kita muka muram ialah tidak tidur malam. Satu hal yang buat kita muka muram ialah tidak tidur. Saudara bisa rasa kalau kita tidur malam, makin lama jam istirahat, makin segar. Tidur siang, makin lama kita tidur, makin lemah. Tuhan suator sehingga yang dilepaskan paling banyak itu pada waktu kita tidur malam. Lalu kita bangun itu istirahat tidak betul kok muka. Coba muka tidak baik baru coba buka kios. Coba tanta dong buka kios. Coba. Terus muka asam terus, orang datang belanja pulang kita tanya, kenapa tidak belanja di itu kios? Ih, kenapa? Tanta pumuka. Hanya karena tanta tidak tidur malam. Amin. Di sini tanta yang begitu ada. Ada. Itu tanta ada. Bisa tunjuk ame itu tanta kok. Yang anak-anak dong pitanya bilang tanta ada supermarket. Tidak ada. Itu besok tutup itu kios. Sama-sama muka muram, hati panas, berkat. Tolong kau istirahat. Orang kalau istirahat baik itu dia bangun ke enak. Salam, ada sukacita kau aduh cantik lah. Itu kalau dia istirahat. Tapi kalau dia tidur betul baru kita bilang salam, dia lulang dia. Istirahat. Muka muram, hati panas, berkat. Tapi dia pun kalimat lanjutan, Tuhan berikan kepada kami yang secukupnya saja. Yang secukup-cukupnya saja. Tuhan yang paling tahu kita pun kecukupan berapa. Kalau kita pinjam uang di bank, pernah pinjam uang di bank? Di koperasi? Yang pagi-pagi dong Susalom itu ada? Ada? Terus mama kasih tahu bilang kalau om koperasi datang kasih tahu biar mama ada pikir bun ada?
Ada kok. Ada satu anak ini, dia punya nenek pinjam uang di koperasi. Pada saat ini dia tahu ini hari uang belum ada, jadi dia kasih tahu dia pun cucu, cucu, yuk kalau ada itu om datang kasih tahu bilang nenek ada pikebun. Oh, sudah aman. Pasin orang datang tanya, lu pun nenek? Nenek sudah disembunyi di kamar. Lu pun nenek? Nenek ada pikebun? Betul? Iya. Betul? Yuk, betul. Iya. Tapi kan nenek sembunyi di kamar ini. Kamar di kampung itu dong pakai bebak tidak sampai di tanah. Jadi ini orang tidak boleh dia kaki ini, nenek kaki ada di situ. Jadi ini orang bilang betul, lu pun nenek pikir pun. Betul, iya. Lu sana ngomong kau sentuh, soalnya. Oh, sudah. Om balik, om pulang semua. Kalau nenek datang kasih bilang, nenek lain kali kalau pikir pun aja lupa bawa kaki ya. Itu ada kaki di situ. Kalau kita pinjam uang di bank, dengar, itu pakai survei. Survei itu artinya cek kelayakan. Yang ini 100 juta, yang itu 50, yang ini tidak usah, yang ini 20, yang ini 10. Kenapa saudara? Saudara dengar, karena pada waktu pinjam tiap hari kita di bank, tiap hari. Tapi pada waktu pengembalian tiap hari orang bank yang di kita rumah. Kita kebat tukar saya begitu. Jadi Tuhan bilang atur yang secukupnya. Tapi siapapun yang doa makan ada 3 kalimat utama yang dia ucapkan. 1, siapapun yang doa makan dia akan pertama bilang begini, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Betul ya? Kedua dia bilang begini, Tuhan berkatilah orang-orang yang telah menyiapkannya bagi kami. Nah, ketiga ini dia punya masalah. Waktu dia bilang begini, Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan itu. Kedua kasih orang susah makan itu masalah. Di mana dia pun masalah? Dengar baik-baik. Kita sementara berhadapan di makanan satu meja besar. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun masalah itu. Harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat ulang-ulang itu nasi, terus berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil kok saya makan. Ini sudah tambah 3 kali, pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa kasih orang susah. Di sini juga ada. Yang sudah tambah 3 kali pulang masih bungkus ada. Yang kita acara pesta di rumah kau bunuh babi 1 ekor, sisanya tinggal setengah ekor ada. Karena dom bungkus bawa ada. Dia paham apa? Karena begitu Tuhan sudah tahu, berikanlah kepada kami yang secukupnya. Ini sudah tambah 3 kali pulang bungkus tapi berdoa kasih orang susah. Jangan. Di setiap berkat yang Tuhan kasih kita tuh ada orang lain punya di situ. Jangan gemuk sendiri. Nanti jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket training kok lari keliling ini. Tidak akan turun itu badan. Sampai kita tahu bahwa berkat-berkat yang Tuhan kasih kita tuh ada orang punya. Supaya waktu kita berdoa kita bilang begini, Tuhan berkatilah itu orang susah dorang, tapi pakai saya ini juga sebagai saluran berkat atas mereka. Amin kok. Ada 2 orang don datang minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Maka tinggal karunia. Orang kedua dia sudah biar sasu. Dia ambil saya ini karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian dong ketemu di satu perempatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu ada naik di mobil mewah 1, tanda dia sukses betul. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu dong 2 aku lihat begini, satu bilang, perasaan itu hari Ama dapat karunia memberi. Kenapa Ama lebih sukses, lebih kaya dari saya? Dia jawab bilang begini, karena Tuhan tahu saya selalu harus memberi. Maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena Tuhan tahu saya harus kasih orang terus. Tuhan bilang, tambah telu mau kasih orang.
Tapi Bu, ini kan karunia menerima, jadi mana-mana hanya begini. Di sini lebih banyak karunia apa? Memberi kau menerima. Memberi kau menerima. Ator sah. Kita ini kadang-kadang kasih persembahan di Tuhan juga hitung-hitung. Separuh ini ketika dia mau kasih itu dia bungkus rapat-rapat sampai dia lipat dia pun tangan begini. Baru dia kasih. Saya tanya, Bapak kenapa sampai begitu macam? Dia bilang, Pak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, Pak pun tangan kiri tidak tahu, tapi saya tahu. Bapak tahu apa? 1000. Makanya Bapak tutup begini, Bapak tutup rapat. Kalau 100.000 tidak mungkin begini, paling-paling dia begini. Begitu lah pakai batok lah. Di Rehoboth ada, dia ada di sini. Dia pakai baju warna hitam. Berikanlah kepada kami pada makanan kami yang itu permintaan pertama. Doa dimulai dari apa tadi di atas? Permintaan pertama adalah permintaan kebutuhan di hari ini. Mari kita lihat permintaan kedua. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang. Saudara lihat, setelah Tuhan ajar minta berkat untuk hari ini, Tuhan ajar lagi. Kamu jangan lupa, kamu harus menyelesaikan semua hal pada hari kemarin yang membuat hati luka, membuat marah tanpa pengampunan. Harus selesaikan. Karena apa? Karena mau tidur. Tuhan ampunilah saya akan kesalahan saya karena habis ini saya semua tidur. Itu dia pukul 5 sepotong mau mengatakan, saudara tidak boleh tidur dan bawa masalah. Tidak boleh tidur dan bawa masalah. Karena siapa tahu matahari pagi muncul, saudara sudah tidak ada. Selesaikan masalah baru tidur. Karena itu Alkitab bilang begini, jangan bawa amarahmu sampai ini matahari su terbenam terus juga tetap dia pumara soalnya berhenti. Di sini ada yang bakalai dan bapak mantu ada. Itu anak dong ada di sini. Yang bapak mantu pas sakit dia pitanya sertifikat ada. Ini orang dong ini. Saudara-saudara, selesaikan dulu kita punya masalah sebelum kita tidur. Berabad-abad lamanya ibu-ibu orang Yahudi kalau mau kasih tidur anak sambil pukul-pukul di sini dong bilang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Doa inilah yang Tuhan Yesus sempurnakan di atas kayu salib. Saudara tidak boleh tidur dan bawa masalah, tidak boleh. Beda dengan kita di NTT, kalau ada orang satu tidur kok mati terus kita bilang di tenda duka kita bilang begini, aduh dia tidur pu enak. Enak apa? Ada bakalai dan mama mantu juga tidur enak. Nah, tolong selesaikan. Amin kok. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ini doa luar biasa ketika Tuhan ajar bilang begini, Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni Ibu Grace. Jadi kalau saya mengampuni Ibu Grace 2 kali, saya dapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Tapi kalau saya tidak mengampuni Ibu Grace, saya harus berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni saya karena saya belum ampuni dia. Ada orang yang kita marah, ada orang yang kita tidak suka. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Kalau orang kita tidak suka dan dia itu saudara, anggap saja ada acara, orang ada masak enak-enak, kita lapar, mau pi makan, pas lihat makanan do enak-enak, basa-basi kita bilang begini, aduh makanan pu enak, letar tahu siapa yang masak nih. Terus dia bilang, itu mam tua yang luson suka itu nafsu makan langsung hilang, Bapak.
Langsung kita sabar teh ada, aduh, tidak jadi makan. Betul kok tidak? Ampuni. Jadi di hari kemarin itu selesaikan, karena dari pagi sampai sore kita ketemu orang. Dari pagi sampai sore kamu ketemu orang kok tidak? Semua orang bikin kamu hati senang? Tidak. Jadi selesaikan dulu, baru tidur. Kalau saya pendeta Yandi benci Ibu Grace, yang rugi Yandi atau Ibu Grace? Ya, karena setiap kali lihat Ibu Grace, saya hati senang kok tidak? Setiap kali orang cerita Ibu Grace pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali Ibu Grace bilang selom Pak Pendeta, saya hati senang kok tidak? Kalau saya mengasihi saya pun diri, saya harus berhenti membenci Ibu Grace. Harus selesai supaya malam tidur enak. Ini kita pelihara ini bamara, bakalai. Di sini ada. Yang bakalai ada. Tapi dong majelis. Mesti hati-hati. Selesaikan dulu, baru tidur. Ini penting sekali bagi kita. Murid-murid pergi sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik berdoa. Saya mulai dari ini. Di sini ada yang tidak bisa tidur malam, ada yang tidak bisa tidur malam. Ada? Oh ini tidur, ini ada tidur semua ini ada tidur. Siapa yang tidur tengah malam jam 2, jam 3 ada? Terus jam 4 saya biar tidur jam 2, setengah 4 saya sadar, setengah 4. Ada? Terus dia kira itu bangga, itu sakit. Ada hal yang tidak terselesaikan. Saudara-saudara, tiap hari kita ketemu orang ini, kalau kita tidak bersihkan, kita hati malam kita tidak tidur. Tuhan Yesus naik sembahyang begitu, datang dia murid dong ada tidur. Tuhan Yesus bilang, hoi, bosan bisa bangun sedikit kok. Tuhan Yesus naik, turun dong tidur lagi. 3 kali. Terus waktu tentara dong semua datang tangkap Tuhan Yesus bilang begini, hoi, lihat kok tidur, sudah dong sudah datang. Menurut saudara dong masih bisa tidur kok tidak? Kenapa? Masalah. Saudara yang tidak tidur malam itu masalah. Ada masalah. Bapak mama yang ada suami istri dan coba renungkan. Malah yang belum ada suami istri tidak boleh renungkan. Saya kasih tahu kamu ya. Nah, ibu guru dong semua sudah ada, kok belum? Jangan renungkan. Malam-malam pada waktu tidur suami akan menyentuh istrinya. Istri akan menyentuh suaminya dalam hubungan yang Tuhan Allah berkati. Bagaimana saudara bisa menikmati hubungan suami istri itu padahal tadi siang saudara baru maki dia, tadi siang saudara baru tipu dia, tadi siang saudara baru ada bikin apa kok dengan siapa. Makanya saudara pernah alami pas mau sonto mantu, kok ada panas begini juga. Betul kok tidak? Mama-mama dong pernah ada omong begitu. Kamu ketawa apa? Kamu renungkan apa? Bagaimana saudara bisa menikmati itu hubungan padahal saudara ada benci dia, tadi tiang masih tipu dia. Nah, tolong. Aduh. Kalau kita hati baik, kita mengampuni, Tuhan selesaikan semua. Itu perlu sonto, itu mam tua yang bilang. Kenapa begini mak? Tidak, ini kesakit karena aku itu saja. Gitu kita ini kadang-kadang kayak apa? Tapi saudara lihat, saya mau kasih tahu saudara, mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia buka kalimat bilang begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kita tua-tua begini. Dia datang di rumah ada, mah kalau saya yang mau pindah parsetan biar. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu lebih banyak di anak kecil dong. Anak kecil itu kalau main kelereng, kalau bakalai dong pembapa datang, damai. Ini lupung saudara, Besok-besok kalau lu ada masalah, bukan kelereng yang tolong lu, lupung saudara. Ayo damai. Saudara lihat kalau dong berdamai tapi tidak mau mengampuni, itu bilang, ayo damai. Dia putar sorong tangan nanti begini.
tangan pi muka, kepala pi belakang. Hehe, cium, cium, cium. Ini lupa saudara, itu dia cium sama ke otot solo. Muhin le otot solo, apa itu? Loder. Itu dia pucara mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Jemaat, jemaat. Kalau kamu mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Jangan omong tapi lupa itu mah lu tahu lu. Mengampuni bukan melupakan masalah. Mengampuni itu membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut dia pun kesalahan sambil siap besok dia bikin masalah baru. Berapa kali harus mengampuni? Berapa kali? Ini kamu boleh renungkan sudah. Berapa kali harus mengampuni? 70 kali. Setiap angka 7 dalam Alkitab berarti sempurna. Karena tiap hari kita ketemu orang. Kita setiap kali ketemu orang ini kita puati di. Apalagi kalau dia putar tape sampai jam 3 pagi dia belum kas mati itu. Senang kok tidak? Jengkel dia kok tidak? Ampuni. Membebaskan diri, menyambut itu orang. Pengampunan itu membuat kita kasih keluar ini kepahitan di dalam hati. Pengampunan itu membuat kita punya energi negatif itu kita kuras keluar. Pengampunan itu membuat kita punya rasa kepingin balas dendam itu kita buang. Ketika hati kita bersih itu baru Roh Kudus masuk di dalam. Dia berbuah dalam kita punya hidup. Makanya ampuni dulu baru tidur. Saudara tidak boleh tidur dengan tidak mengampuni. Kita di sini hubungan baik semua. Dan kepala desa hubungan baik. Dan kaur dong. RW, RT, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu, dari ini dong pasti bapak mantu orang lasi. Sekarang ini sepertinya kita bisa nikah dengan siapa-siapa saja, tapi orang bapak mantu orang mantap. Sudah permintaan. Permintaan pertama permintaan apa? Makanan di. Permintaan kedua permohonan ampun di hari kemarin. Permintaan ketiga. Permintaan ketiga ini menarik. Kalau kita bilang begini. Sama-sama ucap 1, 2, 3. Dan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang. Setelah minta makan hari ini, minta pengampunan dosa hari kemarin, Tuhan ajar kamu mesti berdoa, Tuhan tolong jangan bawa saya ke dalam pencobaan karena habis ini saya mau tidur. Kita minta penyertaan Tuhan ke hari esok. Harus beres, Tuhan tolong sertai saya. Tuhan jangan biarkan saya pun diri ini mencobai diri saya sendiri karena saya semua tidur. Ingat, dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuahi dalam pikiran dan perasaan. Dan itu seringkali itu terjadi pada waktu kita mau tidur. Saya mau tanya kita, kalau 15 menit belum tidur, saudara bikin apa? Kalau setengah jam belum bisa tidur, saudara bikin apa? Berdoa. Ini anak muda dong, anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Anak muda. Kalau setengah jam belum tidur, kamu bikin apa? Yang malam-malam kamu tidur lihat-lihat lotem begini, lihat-lihat. Tidak lama dia bilang, saya ada ide. Terus dia online, dia bikin status. Sudah jam 12:45 tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak. Ada yang minta nomor HP kok tidak. Apalagi kalau dia pasti ada separuh bilang, kenapa lai sai? Home out kit sai. Saya baca satu status kecil, saya lucu sendiri. Ketika seorang perempuan membuat status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Nah itu, mau tidur itu tolong Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan.
berabad-abad. Malam itu gelap. Malam itu gelap kok tidak? Gelap kok tidak? Saya ingat saya pun bapa. Saya pun bapa bilang begini, anak, yo, lu jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Waktu bilang anak kecil, anak saya omong lu. Saya bilang, bapak saya minta maaf, bapak saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu, bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Yang tua dan sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Yang tua dong juga berat, karena itu jangan bawa kami ke dalam. Di malam yang gelap itu membuat berabad-abad lamanya orang timur dari TTS itu suka menyebutkan PKK. PKK lek nanesa. Poe kalan-kalan. Raba sembarang itu. Di sini ada yang anggota PKK. Di sebelah ada yang anggota PKK. Dia jukoe. Kalan-kalan. Tuhan tolong supaya saya jangan itu. Berabad-abad itu. Saudara mesti amankan betul. Tuhan, jangan bawa saya ke dalam pencobaan, karena aduh ini kawan guru don di sekolah pun gagah-gagah. Bukan kayak mama don di rumah kok kita pulang di rambut berdiri sebegini kok kita bilang, aduh mama suka lauk pauk ini. Iya. Tuhan tolong jangan bawa kami dalam pencobaan Tuhan, karena saya bendahara Tuhan, saya urus ini doi, tolong jangan bawa dalam di sini ada yang bendahara? Ada? Sudah sering dicobai? Karena itu berdoa jangan bawa kami ke dalam Tuhan, tolong jangan bawa kami dalam pencobaan Tuhan, karena roh memang penurut, tapi coba angkat tangan yang dia pun daging mulai lemah, supaya kita doa kas kuat dia. Wih, Tuhan Yesus itu memang terlalu, dia ajar kita berdoa ini sampai yang kecil-kecil dia angkat bawah semua. Kita saya berdoa mau gaya-gaya kok. Beresit bara Elohim hatsa. Biasa-biasa sah. Lalu dia tutup ini doa. Kita sama-sama ucap 1, 2, 3. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Secara cepat kalau kita lihat ini, dia seperti kredo tadi, pengakuan iman, tapi sesungguhnya bukan. Ini adalah sebuah ungkapan syukur. Engkau yang punya kerajaan, engkau yang berkuasa sampai selama-lamanya itu sudah memberi makan kepada saya, sudah mengampuni saya di hari kemarin, sudah mau berjanji menyertai saya ke hari depan. Tuhan terima kasih banyak karena engkau berkuasa untuk itu. Doa ditutup dengan ungkapan syukur. Kenapa ini serius? Ada banyak orang tidak tahu bersyukur. Saya mau kasih tahu saudara, cara terbaik untuk menikmati berkat Tuhan adalah bersyukur. Itu cara paling baik. Orang kalau tidak bersyukur itu dia jalan piman mana dia hanya patah leher. Baru dia bilang, Bapak, hidup ini terlalu susah, lalu mati sudah. Kalau memang sudah terlalu susah mau hidup bikin apa lagi? Di sini ada yang biasa patah leher, kas lurus. Yo, bersyukur. Hati manusia lebih besar dari isi dunia. Artinya kalau isi dunia semua isi di hati manusia pun nanti kita rasa masih kurang, karena manusia selalu merasa tidak pernah harus bersyukur. Saya suka pakai contoh ini. Kita jalan kaki kita berdoa, Tuhan kasih sepeda 1. Tuhan kasih kita sepeda 1 naik 2-3 bulan kita berdoa ulang, Tuhan naik sepeda memang enak, tanjakan di tilong itu Tuhan. Itu kita pumpah dong. Yo, Tuhan kasih. Jadi lu pun mau, Tuhan kalau bisa kasih saya motor 1.
Oh, Tuhan kasih motor satu. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik motor memang enak Tuhan, tapi saya punya istri beratnya 80. Anak dong 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi dong 4 mau naik motor. Motor bawa masalah baru dalam kami pun rumah tangga Tuhan. Jadi lu pun mau, kalau bisa oto satu Tuhan. Pick up juga baik. Tuhan kasih oto satu, dia naik 1 tahun, dia berdoa ulang, Tuhan, naik oto memang enak. Ibu juga naik, dia duduk paling muka. Tapi anak nona yang pertama suka kawin di rote Tuhan, masa kita pi rote pakai pick up? Kita lupa mau kapal feri satu Tuhan. Kasih dia kapal feri satu, pilihat anak mantu, pilihat anak kandung, pilihat cucu pulang, dia berdoa ulang, Tuhan, naik feri memang sampai rote, mah dipuku afu. Apalagi kami timur Tuhan. Jadi lupa mau, kalau bisa helikopter satu. Tidak salah juga kok kita minta pada Tuhan toh. Tapi sikap kita terhadap berkat itu lebih penting dari berkat-berkat. Syukur itu apa? Syukur itu waktu dimana kita membiarkan seluruh kehidupan kita itu tertuju hanya pada Tuhan. Ada banyak orang bikin ibadah syukur tapi tidak tertuju pada Tuhan. Betul kok tidak? Dong bikin acara syukuran kok undang pendeta. Dong pite kita khotbah. Hina. Pas kami bilang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu hati dan keluarga dalam doa syukur. Pas kita mau doa syukur ini, yang ibu-ibu semua langsung di belakang. Dong bang, saudara. Terus sampai di belakang yang ketua dapur itu lihat ibu-ibu dong, bilang, sudah. Siap sudah doa syafaat, siap. Ini sayang, ini kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon. Tapi orang doa makan dong di belakang. Di sini juga ada. Itu ibu yang biasa jadi ketua dapur ada di sini, ada. Ibu yang mana? Tunjuk kami. Itu ibu yang mana? Itu saya lihat dia dulu. Suruh dia bertobat, Masak brenibon tidak enak, mau kita berdoa di belakang. Duduk diam-diam di situ. Doa itu tadi saudara bilang penting, betul. Berbicara dengan Tuhan penting kok tidak? Coba ikut ibadah hari Minggu. Ibu Grace ada pimpin di sini. Terus Ibu Grace bilang, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Pas separuh mau tutup mata, separuh bilang, betul. Di Rehoboth juga ada. Dia majelis jemaat. Baru dia keluar kok dia ke apa kok? Ini kita pun cara syukuri. Harga itu doa sedikit. Kadang-kadang ini yang buat kok kita kalau pi ibadah syukur. Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya juga heran. Orang undang kita kok ibadah syukur. Oi, pas kita pi kok pas ibadah orang sedikit. Pas makan. Coba ulang Kita pergiin orang undang ibadah ini, ibadah syukur ini. Waktu ibadah orang ulang. Kita pi ibadah syukur ini. Waktu ibadah orang pas makan orang di sini juga ada. Itu orang yang ada di sini. Dompur rombongan nama. Kadang-kadang dong di sebelah situ, tapi istri bilang, Bapak, mari sudah. Kenapa? Mas sudah. Dong masih ibadah. Nah Bapak pi apa? Bapak mari sudah. Bapak bilang, sabar belum ada orang. Lu sudah yang orang. Bapak sudah yang orang. Coba angkat tangan yang bukan orang. Nah ini aneh-aneh saja kita pun sikap. Bagaimana kita tidak menikmati, kita bisa menikmati kuasa doa kalau kita model begini. Saudara lihat, kalau sistematikanya seperti tadi, pengakuan iman, permintaan untuk hari ini, mohon pengampunan untuk hari kemarin, minta penyertaan Tuhan untuk hari depan,
ditutup dengan ungkapan syukur. Tidak ada satu ruang pun untuk kita mengeluh di sini. Tidak ada. Tidak ada. Karena kita tahu kepada siapa kita berdoa. Kadang-kadang yang kita berdoa kita sedih terus. Saya ketemu banyak orang yang kalau berdoa itu dong kepung sedih. Tuhan, terima kasih untuk Otto ini. Dapat Otto dari Tuhan lu menangis. Belajar jujur, realistis itu Tuhan. Saya terlalu senang. Ngomong dengan Tuhan kita bohong baik-baik toh. Kalau tidak kita susah. Saudara, pelajaran ini pelajaran serius karena banyak orang berdoa tutup mata sah. Pas kita doa itu dia keluar. Ini anak sekolah, ini anak non juga. Anak muda ya nona. Anak muda. Anak muda. Yang nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan memuliakan engkau. Dia tidak akan menyakiti engkau. Karena itu ajak jompi ibadah pemuda. Memang agak berat tapi ajak. Kak, ibadah DWI. Kakak, ibadah DWI. Kakak, ibadah. Kasih tahu dia, ada kue. Siapa tahu kasih tahu bilang ada kue dia. Atineu kita. Begitu. Ini anak nona dong ini kamu satu. Orang omong itu kamu tegas sedikit. Bisa kok tidak? Kalau misalnya ini kakak dong nyon dia bilang, adek, langsung bilang, kenapa? Itu dia omong dia lah satu kali saja tidak lanjut. Tapi kalau dia bilang, adek, kakak nih ya, itu langsung susah. Tegas sedikit. Oh, hati-hati ya. Kalau kita berani bilang kakak nih, nanti dia bisa lanjut. Pirak namo ko. Kalau dia sampai ajak pirak namo kasih tahu, tidak. Lu petugas PU kau mau pergi sana. Nah itu dia tidak. Tapi kalau dia bilang rak namo ko, bilang kasih tahu dia. Kalau dia bilang rak namo, jangan bilang terserah kak saya. Itu kakak langsung bilang gas. Sikap ini. Nah, itu tuh kita atur dia dalam kita punya hidup. Jadi doa tuh jadi realistis dan kita punya hidup tiap-tiap hari. Doa jadi sesuatu yang sangat realistis dan kita. Saya sangat, kenapa hari ini saya rindu berkhotbah soal doa? Karena baru saya tadi baptiskan 9 anak. 9 anak tuh pas di khotbah dengan tema mewariskan sesuatu. Lalu apa yang kita bisa wariskan buat anak-anak kita? Apa yang bisa kita wariskan? Mestinya Bapak Mama dengar. Nama baik lebihlah berharga. Kamu tidak tahuin lagu? Tahu nak kenapa suruh saya solo? Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang daripada. Tahuin lagu kau tahu? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Kalau kita tidak mampu mewariskan kepada anak-anak kita harta, uang, emas, minimal wariskan kasih dong untuk kita punya nama baik. Minimal itu. Ini harta sudah tidak ada lagi, nama baik rusak lagi. Mau wariskan apa? Jadi wariskan itu sesudahnya. Karena zaman sekarang ini sudah berubah. Dunia sekarang ini. Saya ingat lagu tempo dulu bilang, muni ipa timor naumat piut. Atau in kuan hena nosom nanukun. Bife kuan hena taikun kalit. Talantian ini kanain tais nok mau. Bufe tinggal na lipus. Dunia berubah. Banyak orang tidak bisa untuk mengenal dia pun diri ini siapa. Perempuan mau pakai kalit, tidak lagi mau pakai ini apa. Laki-laki don juga begitu.
Kita kadang-kadang bisa lupa buang kita pun diri ini siapa. Kalau Tuhan kasih kita di sini, Tuhan mau supaya kita tahu kita ini siapa. Tuhan pasti kalau taruh kita di sini dia ingin memelihara kita. Tapi bangun duluan kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan karena itu doa menjadi satu-satunya cara. Biasakan berdoa ya. Saudara pun jam doa 4:30 pagi itu supaya. Tapi bukan sekedar tuntutan seperti syariat kok. Tidur jam 3 bangun 4:30 kok. Anak-anak kita berdoa. Amin. Itu juga. Doa itu betul-betul kan kita mau ketemu. Kalau kamu jatuh cinta, anak-anak dong, anak-anak. Jatuh cinta itu kan kita kepingin ketemu terus kan. Supaya sekolah ketemu, pulang mau mandi kopi ketemu lagi. Oh, bosong kira nanti nikah hanya ketemu-ketemu. Jadi atur baik-baik. Kita mau ketemu dan Tuhan itu dalam doa. Itu baru betul. Dia senang. Ya, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa besok malam datang, ada khotbah bagian kedua lagi. Sudah dengar? Bawa suami dong. Ada 2 keluarga dong tinggal di ke hutan. Don jauh dari rumah. Yang satu punya anak laki-laki, satu punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan datang kasih tahu di laki-laki, bilang, kakak, nanti hari-hari Minggu begitu kakak tolong jemput kakak pu adinona kau pergi sekolah Minggu dompi. Laki-laki datang jemput, bawa pergi sekolah Minggu. Sampai di sekolah Minggu, yang laki-laki yang nona masuk sekolah Minggu, yang perempuan yang nona ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main keleren di luar, kau tunggu. Pulang sama-sama. Beranjak jadi remaja, laki-laki jemput dia, antar pergi katekisasi, nona masuk ke katekisasi, yang laki-laki duduk kok isap rokok di luar. Non pulang sama-sama. Rupa-rupanya don 2 jodoh. Bukan jaga orang pun jodoh. Waktu don 2 jodoh menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Pelayanan di mana saja, mau badai, hujan, angin, topan, laki-laki setia antar. Sampai sana ibu masuk pimpin di dalam, yang suami main kartu di luar kok tunggu. Satu saat don 2 mati sama-sama. Pas jalan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang di pintu. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Selalu mama, mari silahkan masuk." Pas lihat dia pu istri masuk, yang suami itu cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak sabar dulu, bapak sabar." Kok kenapa? Bapak sabar dulu. Yang masuk itu saya pu istri. Betul bapak, memang itu bapak pu istri, tapi dari itu hari kan bapak hanya antar-antar satu. Jadi ini hari bapak antar saya. Bapak pun tempat di sebelah yang api ada itulah. Saya mau tanya, mama. Tadi ada bapak yang antar, kau bilang kalau habis na SMS, kau sapi ambil ada. Pulang kasih tahu bapak ada salam dari Simon Petrus. Kita nih kalau ibadah kita terlalu pemalas kita ini. Betul kok? Kalau kita rasa penting itu kan kita datang. Tidak penting itu yang kita tidak mau datang.